Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama, bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama di bawah satu atap. Dahulu kala, seekor rubah yang licik dan narsistik hidup di hutan lebat. Dia menipu semua orang, jadi tidak ada hewan yang mempercayainya dan tidak ingin berteman dengannya. Segera rubah bosan sendirian, dan dia mengundang Bango tetangganya untuk makan malam. Thank you. Awalnya, Bango menolak, mengingat rubah tidak bisa dipercaya. Tetapi rubah meyakinkannya, mengatakan bahwa selain dia, tidak ada hewan yang ingin berteman dengannya. Dan yang terpenting, rubah mengundangnya untuk menjadi sahabat. Kren senang dengan undangan ini, dan setelah beberapa saat pergi berkunjung. Sup yang dibuat rubah sangat harum. Setelah mengatur meja, dia menaburkan makanan ke piring besar. Rubah mengundang burung Bango ke meja, dan mulai memakan supnya dengan senang hati. Tapi Bango tidak bisa merasakannya dari piring datar seperti itu. Dia tidak berhasil membenturkan paruhnya ke piring, dan pada akhirnya tetap lapar. Burung Bango kesal, mengira rubah itu sangat lalai padanya. Tapi dia adalah tamu di rumahnya, jadi dia tidak mengatakan apapun tentang kebenciannya. Sementara itu, rubah menghabiskan sup sampai tetes terakhir. Melihat Bango itu akan pergi, dia bertanya dengan tidak percaya apakah dia menyukai makan malam. Burung Bango dengan sopan mengucapkan selamat tinggal, dan pulang dengan lapar dan kesal. Setelah beberapa saat, Bango memutuskan untuk mengajari rubah pelajaran yang baik. Dia pergi ke pacarnya, dan dengan sopan mengundangnya untuk makan malam. Lisa sangat senang dengan tawaran tersebut dan setuju. Setelah menyiapkan makan malam, burung Bango mengeluarkan dua kendi yang tinggi dan sempit untuk dirinya dan rubah. Dia mengatur meja dan menaruh makanan di kendi. Saat ini rubah telah datang. Dia sangat lapar. Burung Bango mengundang tamu ke meja, dan teman-teman melanjutkan makan malam. Rubah mencoba makan dari kendi sempit, tetapi tidak ada hasil, karena bejana itu terlalu sempit. Sementara itu, Bango makan dengan santai dengan paruhnya yang panjang. Ketika dia selesai, dia melihat rubah mencoba makan namun tidak berhasil. Kren bertanya apakah dia menyukai makan malam itu. Tapi rubah menjawab bahwa dia tidak bisa makan apapun karena kendi itu terlalu sempit dan panjang. Derek mengharapkan jawaban serupa. Dia mengingatkan rubah bahwa dia telah meninggalkan rumahnya dengan lapar karena piringnya terlalu datar. Dan kemudian dia menyadari kesalahannya. Dia merasa malu karena tidak memperhatikan tetangganya. Lisa meminta maaf, dan berkata bahwa dia bahkan tidak dapat berpikir bahwa dia tidak akan bisa makan dari piring seperti itu. Kren memaafkannya dan mengatakan bahwa untuk selanjutnya mereka perlu mengingat perbedaan mereka. Karena itu, dia membawa piring besar yang dengannya tamu dapat dengan mudah memakan makan malamnya. Ketika tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, rubah mendapat ide. Dia meminta Bango untuk membawa salah satu kendinya ke rumahnya sehingga dia bisa dengan mudah makan bersama rubah. Tetangga menyukai ide ini. Dia memuji rubah, mengatakan bahwa jika dia menggunakan kelicikan dan kecerdikannya untuk perbuatan baik, dia akan memiliki banyak teman. Rubah dan Bango tertawa riang. Mereka menjadi sahabat sejak saat itu. Setelah beberapa waktu, Bango datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetangganya sebelum menuju ke negeri yang lebih hangat. Ditinggal sendirian, rubah bosan. Tapi dia tidak pernah melupakan kata-kata burung Bango itu. Sejak itu, rubah berhenti hanya memikirkan dirinya sendiri, dan menemukan teman sejati di antara hewan lain di hutan.